Oke. Silakan anak-anak disiapkan dulu. Berdiri. Kembali salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Oke, silakan duduk kembali. Hari ini siapa yang masuk? Dewi. Oh, dari mana? Dewi. Cek ada beratnya. Dewi terus. Excel dispen. Aprenda dispen. Dharma dispen. Sudah 4. Oke, yang dispen tetap ya. Oke, teman-teman yang dispen kita doakan semoga mereka bisa membawa tes. Ikut senang Pak ya? Ya. Oke, anak-anak, kalian di sini gak usah takut. Di sini ada bapak-bapak, ada ibu-ibu di sini ya. Kalian gak usah takut. Kita tetap belajar seperti biasanya. Seperti biasanya. Nah, sebelumnya ini tadi kan kalian langsung masuk ya, masuk. Kemudian kalau kita langsung kalau kita ingin tahu sih kondisi kalian sekarang itu ternyata macam-macam loh ya. Tapi itu hanya 2 macam atau 3 macam. Ternyata ada yang marah nih. Ada yang lagi marah nih ya. Jadi angry. Terus kemudian ada yang lagi sedih. Nah ini. Kemudian yang tender yang lemah lembut banyak ya. Excited. Waduh excited ya. Meskipun lagi ditungguin tetap excited ya. Happy oh katanya banyak sekali. Ini yang lebih cenderung ke cewek-cewek ya. Marah. Jangan dong, jangan tegur dong. Jadi namanya beda. Nanti kalian yang kondisinya sekarang lagi emosi, ingin marah seperti itu, ada yang lagi sedih. Kalau dikondisikan ya, kalian di sini belajar bersama biar bisa nanti apa itu bisa mengikuti pembelajaran dengan oke. Sekian anak, perhatikan tadi kan sudah istirahat. Nah, fokus. Silakan kita akhiri sebentar ya. Silakan berdiri. Ikuti Bu Ika. Ya, ikuti Bu Ika. Kalau Bu Ika bilang Marina, pegang ini. Marina. Nah, Marina ini. Kalau Marijo, cowok kan. Maco dong. Marina, kalau ini Marijo, menari. Kamu narik di atas. Menara. Oke. Ini Marina. Marijo. Menara. Oke. Bisa dimulai? Bisa. Kalian diam, kalian hanya mengikuti. Fokus semuanya. Kalau yang salah silakan menunjukkan ya. Ya Bu. Oke. Marina menari di atas menara Marijo
Ada kai. Iya, ada juga lagi. Oke, tadi ada yang menyampaikan ada bahan bakar. Nah, sekarang kita tanya bahan bakarnya itu apa? Kalian di pelajaran IPS pernah mempelajari bensin seperti itu masuk itu yang menghasilkan siapa? Minyak dari apa? Minyak bumi. Oke, minyak bumi. Sekarang pertanyaan kita, minyak bumi itu bisa habis nggak sih? Bisa habis. Terus biar nggak habis bagaimana? Dihemat kan? Dihemat. Oke, caranya gimana? Kalau kita serangan jauh digendut. Oke, siap. Oke, perhatikan. Nah, anak-anak, kita kali ini mempelajari teknologi ramah lingkungan. Dan sepeda motor tadi itu kan merupakan sebuah teknologi, ya kan? Nah, oke, perhatikan. Silakan sambil dikeluarkan buku ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, harapannya kalian nanti itu dapat menjelaskan prinsip-prinsip teknologi ramah lingkungan. Kemudian kalian nanti dapat mengidentifikasi perbedaan teknologi ramah lingkungan dan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Yang ketiga, dapat menganalisis salah satu bentuk teknologi ramah lingkungan, yaitu berupa alat pemurnian air sederhana. Dan nanti kalian dapat merancang salah satu bentuk alat teknologi sederhana, ya, teknologi ramah lingkungan. Oke, kegiatannya kalian nanti seperti biasa kalian nanti akan diskusi dengan teman-teman. Kemudian kegiatannya akan berlanjut sampai nanti hari Kamis. Jadi nanti prakteknya di Kamis ya. Nah, apa? Kenapa kalian tuh harus mempelajari ini? Ya, tadi kita sudah menyampaikan dan kalian pun sudah memahami ya. Satu, yaitu dapat membuat teknologi ramah lingkungan yang sederhana. Seperti apa sih? Yang bisa diterapkan di rumah kalian. Kemudian, nah ini tadi seperti kendaraan kan berbahan bakar, nah kan bisa menimbulkan polusi. Jadi dengan mempelajari ini, kalian nanti akan mengetahui bahwasannya oh biar nggak ada polusi, kalian akan mengetahui. Kemudian juga kalau polusinya berkurang, limbahnya berkurang, otomatis pemanasan global pun juga akan perhatikan. Nah, kalian lihat itu. Perhatikan gambar berikut. Kalian pernah mengalami hal ini? Yang mana? Yang satu ya? Oke. Yang nomor yang ini. Nah, ini kalian lihat. Itu ada base. Base-nya apa ya? Base itu cumi-cumi darat. Mengeluarkan asap hitam.
biasa mereka membebaskan kamu mau bikin vlog silakan, mau bikin gambar terserah silakan ya kan. Kamu mau bikin PPT kemudian kamu jelaskan silakan. Oke? Ada pertanyaan? Tidak. Sekarang sama kita pingin sebelum masuk ke situ, nah kalian nanti sebelumnya sama kita tak minta untuk membaca. Jadi ada LKPD. Nah itu sebelum LKPD kalian membaca. Kemarin kan dulu pas awal masuk ya, awal masuk kelas 9 kalian sempat tes diagnostik kan bersama negara. Ya hasilnya tadi malam itu sama BK ketika tak cek anak-anak hasilnya itu terkait dengan gaya belajarnya kalian itu cuma ada 2 jenisnya. Jadi hanya ada yang visual dan ada kinestetik. Nah anak-anak yang kinestetik enggak sedikit, yang banyak itu visual ya. Jadi yang kinestetik itu ada Anissa Tirania, Azril Saurel mana? Ini ya Dewi nggak masuk, Melati sama Safa. Kalau Safira mana Safira? Safira dulu nggak ikut, jadi nggak ada tidak masuk dari daerah-daerahnya seperti itu. Sementara yang lain itu hanya visual seperti itu. Nah visual nanti kamu bisa membaca handphone yang akan Wika bagikan, kemudian atau bisa melihat dari tayangan video juga. Kan lihat ya, sambil mendengarkan. Biasanya auditori yang bisa mendengar, tapi ternyata di kelas ini tadi malam Wika cerita ada yang Nah, nanti silahkan bagi anak-anak yang merasa kinestetiknya di sini ada bacaan, silahkan kalian berkeliling untuk membaca. Karena emang kinestetik itu anak-anak nggak bisa diem, dia harus berbicara. Oke. Nah, jadi sebelum berkelompok, Bika kasih waktu kalian 15 menit untuk membaca. Jadi untuk keliling yang kinestetik untuk keliling dan yang visual silahkan kalian tak kasih remote sama video ya. Silahkan HP-nya sebelumnya bisa diambil. Bisa mulai yang anak-anak kinestetik boleh mulai keliling ini tidak sampai sama beda nggak tak ukurkan. Jadi nanti kamu berpindah silahkan bisa berpindah gimana silahkan. Nggak usah takut. Ayo mulai dari mana? Langsung aja sama Bika tak aja. Baca. Azril, silakan. Bebas mau dimanapun. Baca nanti. Habis itu kalian akan bekerja bersama kelompoknya. Yang lain silakan dibaca juga. Nadia, ke bawah HP. Nadia ikut temennya aja ya. Ya, silakan.
Ada yang pilih silakan bisa diangkat. Sesuai dengan sesuai dengan belajar kalian ya mau. Karena sungai Cicarehen iki lho paragraf loro karena sungai Cicarehen karena sungai Harus diselesaikan pada hari ini sampai ke Tapi apa jenenge? Pendek, masalahnya ya
dibolongin bareng nggak sih? Mana tak? Saya jadi orang terpacar. Sebelumnya kami mencampur air bersih dengan air tanah, lalu kami melakukan percobaan terhadap produk kami dan hasilnya air menjadi jernih, beda dari yang sebelumnya.
Produk kami adalah produk ramah lingkungan dikarenakan bahan-bahan yang digunakan ada di alam dan dapat diperbarui. Kemudian produk yang kami buat tidak menghasilkan limbah dan tidak menghasilkan dampak negatif lainnya. Teknologi ramah lingkungan merupakan sebuah konsep atau metode untuk mencapai tujuan tertentu, di mana dalam pelaksanaannya mengacu pada wawasan lingkungan atau memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan di sekitarnya. Teknologi ramah lingkungan tidak merusak lingkungan dan bahan bakunya masih bisa diperbarui. Contohnya adalah sel surya. Teknologi tidak ramah lingkungan dapat merusak lingkungan dan bahan bakunya sudah tidak dapat diperbarui. Contohnya adalah batu bara. Kesimpulannya adalah kita dapat membuat penyaringan air menggunakan barang bekas di sekitar kita dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan di sekitar kita. Tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Atau jadi tadi apakah menimbulkan dampak bagi lingkungan? Tidak. Oke, itu salah satunya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ada apa? Jadi teknologi ramah lingkungan di sini itu memang sebuah alat yang digunakan, ya, alat yang digunakan itu yang tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Hanya belajar yang baik. Segera yang foto. Ayo. Iya wes nggak apa-apa. Kita tuliskan namanya kalian. Jadi ada nama kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tadi terkait dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan bersama anak-anak. Jadi mulai dari awal tadi itu ketika mengkondisikan anak-anak, ya karena kan habis istirahat seperti itu. Jadi memang perlu mengkondisikan anak-anak dan dilihat juga. Saya mencoba menerapkan apa itu sosial emosionalnya anak. Ternyata memang di awal itu saya lihat anak-anak ada yang merasakan, ada yang marah, ada yang sedih seperti itu. Nah, kemudian saya lakukan dengan mencoba untuk ice breaking untuk memusatkan pikiran dari anak tersebut seperti itu biar bisa fokus karena setelah istirahat itu tadi. Nah, kemudian ketika masuk ke materi ke pendahuluan, tadi saya lupa untuk menyampaikan penilaian. Jadi penilaiannya yang dilakukan apa, seperti itu saya lupa. Jadi tadi seperti tujuan, kemudian manfaat, seperti itu juga sudah saya sampaikan, tapi yang penilaiannya lupa. Nah, kemudian ini tadi saya memang mengidentifikasi dari anak-anak terkait dengan gaya belajarnya seperti itu, untuk memenuhi kebutuhan belajar anak-anak. Nah, setelah saya lihat dari hasil tes diagnostik itu
ada yang visual dan ada kinestetik. Yang kinestetik hanya sedikit, yang auditori saya tidak menemukan seperti itu. Entah itu tesnya salah atau apa, saya juga kurang tahu juga ya, itu karena yang ngetes juga bukan saya sendiri. Kemudian tapi anak-anak pun juga ada yang protes juga, Bu, saya itu loh kok bisa kinestetik, gimana ini salah pasti. Terus kok saya itu nggak suka, Bu, baca, saya itu sukanya mendengar. Lah saya juga bingung juga seperti itu. Akhirnya juga seperti si Sabrina tadi itu dia agak ya tidur-tiduran seperti itu ketika disuruh baca, tapi ketika video akhirnya dia mendengarkan seperti itu. Nah kalau seperti Hajudin tadi itu, nah saya juga baru tahu ternyata dia tipe-tipe anak yang kalau baca itu memang sambil tidur, jadi enggak yang posisi tegak seperti itu. Nah kemudian hal yang kinestetik yang seperti Azril yang biasanya memang dia kalau di meja itu Masya Allah dia nggak bisa fokus sama sekali. Alhamdulillah ini tadi dia bisa hidup seperti itu. Alhamdulillah itu ya. Yang untuk anak-anak cowok yang lainnya ya pas waktunya dispen seperti itu, jadi belum tahu juga gitu. Terus ini terkait dengan manajemen waktu juga seperti itu. Ketika anak-anak membaca mungkin tadi terlalu banyak juga, dan saya sendiri menyadari ya karena ini materi terakhir kelas 9 dan waktunya pun juga mepet, akhirnya kayak dipadet-padetkan gimana anak-anak mempelajari teknologi ramah lingkungan dari berbagai sudut seperti itu gitu. Tapi mereka hanya baca untuk mengetahui saja, dan kalau yang ini tadi kepinginnya kan memang anak-anak bisa membuat alat penjernihan air seperti itu. Jadi harapannya seperti itu dari permasalahan artikel yang sudah disajikan di LKPD seperti itu. Dan sebenarnya juga kejadian tadi ketika saya nyampaikan kepada anak-anak, pernah nggak di Kota Malang itu airnya keruh? Ya pernah, dan akhirnya mereka pun tidak mau mandi seperti itu. Nah mungkin harapan saya dari bisa membelajarkan materi ini kepada anak-anak itu, ketika di rumah ketika ada kondisi seperti itu ya bisalah membuat yang sederhana seperti itu. Nah, tadi ada yang tanya, Bu, air hujan itu kotor apa bersih seperti itu? Ya kalau awal itu sebenarnya kalau langsung dari langit itu bersih, tapi karena di sini itu sudah kena polusi yang bermacam-macam, ya akhirnya jadi kotor seperti itu. Terus kena genting juga seperti itu, jadi kan akhirnya warnanya jadi coklat seperti itu. Itu saya sampaikan kepada anak-anak. Jadi mungkin dengan itu bisa ya membantu sedikit lah mengetahuinya. Kemudian ketika anak-anak diskusi ini juga waktunya pun, nah ini ada beberapa anak, saya menemui anak yang mungkin tipe-tipe anak yang belum bisa atau kurang bisa bersama dengan temannya seperti itu. Jadi dia terbiasa mengerjakan itu sendiri, jadi dia menuliskan duluan seperti itu loh. Seperti kelompok yang sebelah kiri tadi itu, jangan di sini, waktumu nggak cukup. Terus ini kerja kelompok, jadi memang harus bersama-sama seperti itu. Nah akhirnya setelah bisa, ya alhamdulillah bisa, akhirnya bersama-sama dan ternyata kelompok tersebut pun juga selesai seperti itu. Jadi memang kalau tidak didekati memang ya pastinya akan lama, dan akhirnya seperti biasa nantinya yang mikir itu hanya anak satu, yang ngerjakan anak itu saja, yang lain hanya ikut kelompok saja, bukan ikut kerja tapi ikut kelompok saja seperti itu. Terus juga ada yang kalau sudah kepepet itu tadi anak-anak banyak akhirnya segera, yang sebelumnya masih mikirnya mungkin lama. Terus saya suka anak-anak pas berdiskusi dengan temannya terkait dengan solusi.
itulah anak-anak suka. Jadi kalau anak-anak maju satu-satu ke depan seperti itu, atau per kelompok maju ke depan seperti itu, yang di sana itu ya sudah itu. Tapi kalau seperti itu tadi, mereka masih bisa tanya langsung dan apa ya, kayak menganggap oh iya temannya. Tapi di sini memang yang kurang dari saya, memang saya akui tadi itu apa ya, seharusnya lebih melihat permasalahannya itu apa, kemudian juga solusinya seperti apa. Itu yang kurang dari saya tadi itu. Jadi seharusnya saya lebih intens untuk melihat itu dan apa ya yang ditulis anak-anak. Kalau memang ada yang kurang, jadi nanti jangan sampai pada saat diskusi bersama dengan teman kelompok yang lain itu ada yang sampai salah. Itu pengennya saya seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Dan ketika penutup itu tadi untuk refleksi ya, anak-anak memang kalau selama ini yang saya minta untuk merefleksikan ke anak-anak itu gimana, senang apa enggak, ya cuma gitu aja. Saya pengennya itu menerapkan refleksi yang ya benar-benar refleksi. Jadi mulai dari peristiwanya apa, kemudian pembelajaran yang didapat apa, seperti itu, sampai nanti ke depannya itu perubahan apa yang ingin kamu lakukan. Saya sebenarnya pengen seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Mohon masukan dari Bapak Ibu semuanya. Tentunya masih banyak yang kurang sekali, karena saya juga bingung kemarin itu. Saya nyampaikan ke teman-teman ini, Pak, aduh saya bingung kalau menghadapi ini. Tapi sebenarnya kalau Mas sudah melakukan tadi pada saat melakukan apersepsi tadi ditayangkan video ya, anak-anak sangat antusias sekali. Mungkin dari video itu tadi kalau tidak salah ada gambarnya juga dari base, yang satunya itu mengeluarkan asap CO2 begitu, yang satunya itu yang menggunakan listrik. Sehingga dari situ anak-anak itu sudah bisa mengetahui oh gas ini ternyata sangat berbahaya. Kemudian kalau base yang satunya itu mungkin lebih baik karena tidak mengeluarkan gas yang membahayakan bagi masyarakat Batam. Sehingga dari situ, dari apersepsinya itu sudah membawa anak-anak nantinya menuju ke arah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu. Menyampaikan hasil pengamatannya, saya mulai dari kegiatan awal Bapak Ibu. Jadi monggo nanti observer menyampaikan hasil temuannya ketika kegiatan awal terlebih dahulu. Jadi temuannya apa, kalau yang membutuhkan solusi, alternatif solusi, silahkan disampaikan. Monggo, observer. Monggo silahkan siapapun yang mau menyampaikan, tapi tolong kita fokus dulu. Kita